Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya yang luar biasa di dalam hidup kita sehingga kita boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan kita merenungkan firman Allah menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya firman itu berkuasa, sanggup mengubahkan setiap hati kita. Mari kita akan menikmati firman Tuhan. Saya beri tema penghiburan Allah di tengah pencobaan. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Saya baca firman Allah. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kalau kita mengobservasi apa saja yang kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat, bahkan dari keseluruhan perikop ini, ya, siapa yang terlibat dalam surat ini? Ya tentunya Rasul Paulus sebagai penulis dan jemaat Korintus sebagai penerima dari surat. Ya. Nah, kita melihat di dalam perikop ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang sifat dari Allah yang menguatkan umatnya saat menghadapi kesulitan hidup. Ya, jadi ada sifat dari Allah yang menguatkan setiap umat Tuhan. Ya, bukan hanya jemaat di Korintus, tetapi setiap kita jemaat Tuhan yang hidup sekarang ini. Ya, ada sifat yang menguatkan kehidupan kita saat menghadapi setiap kesulitan hidup, penderitaan, ya, pencobaan. Ya. Nah, kita melihat interpretasi, ya, makna yang bisa kita temukan di dalam ayat ini, dalam firman Allah. Kita lihat yang pertama, Allah itu penuh kasih sayang dan penghiburan. Ya. Dari firman Allah pada saat ini, saya menemukan di mana Allah itu penuh kasih sayang dan penghiburan. Ya, dalam perikop ini Paulus memulai dengan memuji Allah yang digambarkan sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ini menunjukkan sifat Allah yang penuh kasih, yang selalu hadir untuk menghibur dan menopang umatnya di tengah kesulitan. Ya. Ada beberapa ayat juga yang menjelaskan tentang sifat Allah yang menjadi penghiburan bagi orang percaya dalam menghadapi kesulitan. Ya. Bahwa Allah itu hadir, ya, dan Dia menyatakan kuasa penghiburan bagi orang percaya. Di dalam Yesaya 49 ayat 13, firman Allah katakan, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Ayat ini menekankan sifat Allah yang penuh belas kasihan dan penghiburan, di mana Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, terutama di saat-saat kesulitan. Jadi Tuhan itu hadir di setiap waktu dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam keadaan baik, bahkan dalam keadaan kesulitan pun, Dia adalah Tuhan yang ada dan menjadi tempat penghiburan bagi setiap hidup kita. Itu sebabnya saya katakan, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Kenapa? Sebab Tuhan menghibur umatnya. Ya, kita harus bersukacita, harus bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena firman Allah katakan Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas, orang-orang yang sedang menghadapi penderitaan, orang-orang yang sedang dalam pencobaan. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia memberikan kita penghiburan yang menguatkan.
Di dalam Mazmur 34 ayat 20, firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan, ya, penderitaan, kesulitan, orang benar itu banyak. Ya, karena bukan berarti orang benar yang hidup dalam firman Tuhan dan tidak menghadapi kesulitan dalam dunia ini. Tapi firman Allah katakan kemalangan, ya, atau kesulitan hidup sebagai orang benar di dalam dunia ini banyak. Ya. Datang silih berganti, karena selama kita masih ada di dalam dunia ini kita akan menghadapi hal-hal itu. Ayub adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia pun mengalami badai hidup yang luar biasa. Tetapi firman Allah katakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi meskipun orang percaya mengalami banyak penderitaan, namun ada janji Tuhan bahwa dia akan melepaskan mereka. Ini merupakan penghiburan dari Allah bagi umatnya yang dalam penderitaan. Artinya kita nggak selamanya menderita. Selamanya ada dalam kesulitan itu. Sekalipun memang kesulitan itu datang silih berganti. Tapi kita tidak akan selamanya akan ada dalam kesulitan itu. Sebab Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dikatakan dia akan melepaskan. Itu adalah penghiburan Allah bagi umat Tuhan. Dan Allah juga menghibur umatnya dengan janjinya di tengah-tengah kesulitan hidup. Di dalam Roma 8 ayat 18, firman Allah bilang seperti ini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat ini memberikan penghiburan bagi kita yang meskipun dalam kesulitan, namun penderitaan, kesulitan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di masa depan. Bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan, ada kemuliaan Allah yang tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami, kesulitan hidup yang kita alami selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan ini adalah janji Tuhan. Dan biarlah janji Tuhan ini menjadi penghiburan untuk menguatkan kita, memberi kita semangat baru untuk terus hidup di dalam Tuhan. Ya. Dan yang kedua kita lihat, hanya Tuhan sumber segala penghiburan. Dari ayat ini kita bisa melihat, ya, bahwa hanya Tuhan sumber segala penghiburan. Tuhan adalah sumber segala penghiburan, artinya dia adalah tempat pertama dan utama di mana kita harus mencari penghiburan ketika menghadapi kesulitan. Yang artinya tidak ada tempat penghiburan yang lain. Orang percaya nggak boleh kita mencari tempat penghiburan yang lain atau kekuatan-kekuatan yang lain yang disebut sebagai ilah, sebagai berhala. Kenapa? Karena kita hanya memiliki satu penghiburan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan menjadikan dia yang terutama di dalam hidup kita ketika kita ada dalam kondisi sulit, ketika kita ada dalam penderitaan. Hanya dia pribadi yang dapat melepaskan kita, menolong kita, memberikan kita penghiburan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan yang ketiga, berbagi penghiburan. Kalau kita melihat kembali di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat, bagaimana Paulus pun berbagi penghiburan kepada orang lain. Paulus menjelaskan bahwa penghiburan yang kita terima dari Allah bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk diberikan kepada orang lain. Ketika kita mengalami penghiburan dari Allah, kita ada dalam penderitaan, kita menghadapi kesulitan, dan kita mengalami penghiburan yang luar biasa dari Tuhan, melepaskan kita, menyembuhkan kita, memberkati hidup kita. Kita juga harus menjadi alat penghiburan bagi orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Jadi kita memperhatikan ada orang lain yang menghadapi kesulitan, ya kita juga harus menjadi penghiburan bagi mereka.
Karena kita telah menerima penghiburan dari Tuhan. Kita udah dikuatkan, kita udah diberkati, dilepaskan. Ya kita menjadi penghiburan bagi mereka, yang artinya kita menguatkan mereka, kita memberi mereka semangat, supaya mereka pun mengalami penghiburan luar biasa dari Tuhan. Nah, aplikasi apa yang harus kita terapkan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya dari ayat-ayat yang sudah kita baca, dari beberapa makna yang sudah kita lihat saat ini. Yang pertama, ya kita harus mencari penghiburan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi tantangan dan penderitaan, ya kita diingatkan untuk mencari penghiburan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Allah yang benar, karena Dia adalah sumber utama penghiburan yang sejati. Tadi saya jelaskan, nggak ada penghiburan yang lain. Tidak ada penghiburan kepada kekuatan-kekuatan yang lain atau yang disebut sebagai ilah dalam dunia ini. Tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ya yang harus kita lakukan adalah mari kita mencari penghiburan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika kita ada dalam kondisi sulit. Dan yang kedua, membagikan penghiburan kepada orang lain. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak hanya menikmati sendiri penghiburan yang kita terima dari Allah, tetapi juga untuk menjadi sumber penghiburan bagi orang lain. Memberikan mereka kekuatan, semangat untuk terus hidup di dalam Tuhan sampai mereka mengalami kemenangan gilang gemilang dari Tuhan yang datang dan menolong setiap hidup mereka. Mari Bapak Ibu, dalam setiap kesulitan hidup, ingatlah bahwa Allah adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Dia menghibur kita bukan hanya untuk memberikan kelegaan, tetapi juga untuk memampukan kita menghibur orang lain. Biarlah penghiburan yang kita terima dari Allah selama masa-masa sulit dapat menjadi kesaksian bagi orang lain tentang kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, supaya mereka pun diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh kembali menikmati firman Tuhan saat ini. Kami percaya firman Tuhan menasihati kami untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau adalah penghiburan sejati di dalam hidup kami. Kami dalam menghadapi setiap kondisi sulit, kami mau tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, sebab hanya di dalam Engkau ada penghiburan yang menguatkan, hanya di dalam Engkau ada janji, di mana kami akan menikmati pertolongan, kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada, pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga mereka Tuhan, bahkan studi anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang tidak melupakan ajaran-Mu, dan hati kami memelihara perintah-Mu, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.